Shalom adik-adik, selamat sore, haleluya puji Tuhan. Pada hari ini kita mengucap syukur karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Ya, hari ini kakak akan ditemani oleh Kak Feni dan Kak Ida. Hai. Ya, adik-adik, buat semua adik-adik yang ada di rumah, kakak mengajak kita untuk berdiri. Kita mau naikkan pujian kita yang menyatakan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Yuk semuanya kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah. Bagi nama Tuhan kita mengucap syukur, kita mau berdoa, kakak yang pimpin. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga berakhirnya dengan pertolongan Tuhan, dan biarlah puji-pujian kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, boleh memberkati kami dan semua adik-adik yang di rumah juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih dalam sikap berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Namun sebelumnya kita kembali naikkan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 241, Yesus mau kami bercahaya.
Yesus mau kami percaya baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Yesus mau kami percaya dan turut firman-Nya, dan kami hidup sertanya di surga selamanya. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Bersinar karena Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Salam anak-anakku semuanya. Hari ini kita bersyukur ya, karena kita kembali beribadah. Walaupun kita tidak secara langsung, ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Ibu akan membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ibu akan pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini adalah hari yang indah, di mana kami semuanya boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan tolonglah hamba-Mu Bapa dalam menyampaikan firman ini, agar kami bisa mengerti, kami bisa memahami. Pakai Tuhan, Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus berbicara kepada kami semuanya, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai secara luar biasa untuk menyampaikan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Adik-adik semuanya silahkan duduk dengan tenang. Ibu mau cerita tentang firman Tuhan yang akan Ibu ambil tentang kisah seorang yang luar biasa. Seorang pemimpin yang sangat hebat dan semua orang tahu. Bahkan seluruh dunia ini tahu siapa dia. Kira-kira siapa dia? Ada yang tahu? Wow, ya, adik Lana tahu rupanya. Siapa ya? Ya, adik kata adik Lana, namanya Musa. Benar sekali. Hari ini Ibu akan cerita tentang Musa. Ya, Musa seorang pemimpin yang hebat. Nah, kita mau cerita, ya. Kita mau mendengarkan cerita ini dan kita mau tahu kehebatan apa yang ada pada diri Musa. Ya, Musa sangat sabar. Hari ini Ibu akan bicara tentang kesabaran. Kesabaran yang dimiliki oleh pemimpin yang hebat. Siapa dia tadi? Ya, kesabaran yang dimiliki oleh Musa. Adik-adik, kita ingat ya beberapa tahun yang sudah lewat. Saat itu
ada satu bangsa yang hidup sangat menderita. Mereka hidup di sebuah negeri, yaitu di Mesir, di mana mereka hidup sebagai budak-budak. Wow, apa itu budak ya? Hidup dalam perbudakan, menyedihkan sekali. Adik-adik tahu apa itu budak? Wow, ya Kak Debbie tahu, kata Kak Debbie, ya budak itu ya pembantu, benar sekali. Ada yang bilang budak itu pembantu. Ya, tapi adik-adik lebih dari itu. Budak ya, budak adalah seseorang yang tidak punya harga. Seseorang yang terinjak-injak harga dirinya. Seseorang yang tidak punya hak dalam hidupnya, tidak seperti kita. Ya. Itulah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mereka hidup dalam perbudakan. Hidup dalam perbudakan di mana mereka tidak punya hak sama sekali atas hidup mereka. Apapun yang diinginkan oleh tuannya, mereka harus melakukan. Menyedihkan sekali ya. Nah, adik-adik itu yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka hidup seperti ini sebagai budak dalam waktu yang sangat lama. Ya, lama sekali. 400 tahun. 400 tahun. Lama sekali. Ya, bisa 4 generasi. Ya, bisa kakek-kakek buyut ya. Kakek-kakek lagi, kakek-kakek buyut lagi sampai kepada kita. Lama sekali, 400 tahun. Ya. Itu waktu yang sangat lama. Dan adik-adik, makanya ya bangsa Israel waktu itu mereka menjerit. Mereka minta tolong. Ya, mereka minta supaya ada orang yang bisa membebaskan bangsa itu dari perbudakan, keluar dari Mesir. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka harus melewati bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun sampai pada suatu ketika Allah Abraham, nenek moyang mereka, Allah Ishak, Allah Yakub, ya, Allah mereka mendengar apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh bangsa Israel. Lalu Allah ingin sekali menolong bangsa Israel. Apakah ada yang lain yang bisa menolong selain Allah? Tidak ada. Karena bangsa yang dihadapi, bangsa Mesir juga bangsa yang besar. Pasti bangsa Mesir juga tidak mau ya kalau bangsa Israel keluar dari situ. Kalau bangsa Israel bebas. Nah, itu sebabnya Allah sendiri yang turun tangan untuk menolong bangsa Israel. Nah, Allah mempersiapkan seseorang, ya, seseorang yang sangat hebat, seseorang yang sudah dipersiapkan oleh Allah, yang bernama siapa tadi ya? Namanya M.U.M.U. S.A.S.A. Siapa adik-adik? Adik kecil siapa? M.U.M.U. S.A.S.A. Musa. Ya benar, namanya Musa. Musa dipersiapkan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, dari perbudakan. Wow, adik-adik semuanya, siapakah Musa? Ya, siapakah dia? Mengapa Allah memilih Musa? Adik-adik, Musa bukan orang sembarangan, ya. Musa sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena Musa dari kecil, besar sampai dewasa, Musa sudah hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, Musa juga orang Ibrani, di mana dia juga orang Israel yang sangat mengasihi bangsa Israel. Walaupun Musa pernah ya selama 40 tahun hidup bersama-sama dengan Fir'aun ya sebagai putra di sana. Nah, itu sebabnya adik-adik, Musa punya pengetahuan yang luas dan Allah mempersiapkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, sampai waktunya ya, sampai waktunya bangsa Israel diperjuangkan ya, diperjuangkan oleh Allah melalui nabinya, yaitu Nabi Musa ya, untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang
Bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, wah senang sekali ya. Mereka semua bersuka cita, mereka bersorak-sorai. Dan mereka merayakan hari yang bersejarah, di mana mereka bebas dari perbudakan. Adik-adik, apakah semudah itu? Wah, tidak mudah. Rupanya untuk keluar dari Mesir butuh perjuangan yang berat. Ada 10 tulah yang harus dikeluarkan, yang harus terjadi di negeri Mesir. Karena Allah ingin bahwa benar-benar bangsa Mesir membebaskan bangsa Israel dan mengizinkan untuk keluar dari Mesir. Itu tidak mudah. Raja Fir'aun bukan orang yang bodoh. Raja Fir'aun juga raja yang pintar, tapi dia jahat, ya. Tapi dia bengis, dia tidak mengenal Allah, Allahnya bangsa Israel. Ya, itu sebabnya begitu susah, begitu berat untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai akhirnya mereka bisa keluar dari Mesir. Ya, ada 10 tulah. Nah, dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir bukan hanya 10 tulah. Mereka juga lewat di Laut Tebereu, laut yang sangat luas dan terbelah menjadi 2. Sampai mereka sudah menyeberang sampai di padang gurun. Korbannya juga banyak sekali, Fir'aun dan pasukannya juga banyak yang mati, ya kan? Nah, adik-adik, mereka sudah sampai di padang gurun. Wow, apakah sudah sampai di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan? Ya, rupanya belum, adik-adik. Ya, rupanya belum. Masih butuh waktu yang panjang, ya, untuk sampai ke tanah Kanaan. Adik-adik, mereka masih berjuang. Mereka harus melewati banyak sekali tantangan. Butuh waktu berapa tahun untuk sampai ke tanah Kanaan? Butuh waktu 40 tahun. Lama ya? Sampai tua dong, Bu. Iya, sampai tua. Tapi itulah, ya, itulah Allah yang Allah berikan kepada bangsa Israel supaya Allah bisa mendidik bangsa Israel. Bayangkan adik-adik, 400 tahun bangsa Israel berada di tanah Mesir. Mereka hidup sebagai budak. Lalu Allah membebaskan, mengangkat, mengembalikan posisi bangsa Israel kepada posisi semula. Sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang bebas, bangsa yang punya martabat tinggi. Tidak mudah adik-adik. Mereka selama ini hidup sebagai budak. Mereka punya image, aku ini budak, ya, aku ini tidak punya skill, aku ini tidak punya keterampilan, aku ini tidak punya kemampuan, aku ini tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya Allah harus mempersiapkan bangsa Israel supaya mereka punya martabat yang tinggi. Ya, punya martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi itu apa? Mereka punya kemampuan, ya, banyak sekali kemampuan. Yaitu terutama mereka taat kepada Allah, ya, mereka taat kepada Allah. Nah, adik-adik, selama mereka di padang gurun, tentu keadaan tidak mudah. Ibu mau tanya, pernahkah adik-adik selama 40 tahun seperti bangsa Israel itu di padang gurun, pernahkah adik-adik merasakan sesuatu yang terjadi seperti bangsa Israel, kesulitan yang terjadi seperti bangsa Israel? Iya pernah Ibu, sekarang ini benar, ya. Coba ya Ibu mau kasih lihat. Ini sekarang masa yang sulit. Nah, ada apa ini? Ya, ini ada masker. Lalu ada apa lagi? Ada hand sanitizer. Ya, lalu ada apa lagi? Ada smartphone, ya. Dan ada juga face shield. Nah, lalu ada lagi ya Alkitab, ini wajib, ya. Dan ini barang-barang ini semuanya sangat terkenal sekarang, ya. Semua orang harus punya. Semua orang harus punya ini, harus punya masker, harus memakai masker. Tidak boleh kemana-mana, ya. Tidak boleh kemana-mana kalau tidak memakai masker. Sekarang kita hidup seperti hampir seperti mereka, ya, terbelenggu susah, diancam kematian, ditakut-takutin. Ya, karena penyakit apa?
Penyakit apa ya Kak Geri? Wah, Kak Geri tahu penyakit apa ya? TBC. Oh ya, kok TBC? Bukan. Penyakit ya yang disebabkan oleh virus corona ya. Itu mengerikan sekali. Itu sebabnya kadang-kadang papa bilang, "Jangan ke sana." Ya, adik-adik harus nurut. Di rumah saja. Ya, adik-adik harus nurut ya. Baiklah ya, sabar ya. Sabar. Tidak boleh melanggar ya. Tidak boleh kita bermain-main seperti dulu lagi. Di rumah saja. Sabar ya. Tidak boleh sekolah lagi. Sabar ya. Main ini saja. Boleh. Ya, setiap hari main ini. Ya, hampir setiap saat semua anak menggunakan smartphone. Belajar menggunakan smartphone, sekolah smartphone, semuanya harus pakai handphone. Tidak bisa enggak pakai handphone. Tapi adik-adik semuanya harus sabar. Ya, tidak boleh putus asa. Karena setiap kesabaran akan ada hasilnya. Ya, setiap kesabaran akan mendatangkan hasil yang besar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau adik-adik mau selamat, ya semuanya harus ya taat. Semuanya harus mematuhi peraturan. Sama seperti bangsa Israel. Mereka harus taat dengan peraturan untuk sampai kepada tanah yang dijanjikan. Ya, semoga pada kesempatan kali ini adik-adik semuanya memahami bahwa kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Musa membawakan hasil yang besar. Sehingga bangsa Israel bebas dari perbudakan. Beberapa generasi sampai saat ini mereka punya nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah, di hadapan manusia. Mereka orang-orang hebat ya. Itu sebabnya kesabaran dari seorang pemimpin seperti Musa membawa hasil yang sangat besar ya, yang tidak bisa kita bayangkan. Adik-adik, kalau adik-adik mau bersabar pada hari ini, pasti apa yang adik cita-citakan ke depan, adik mau jadi polisi, mau jadi dokter, bisa tercapai. Karena kita bisa sampai kepada akhir dari masa yang mengerikan ini. Adik-adik bisa selamat. Jangan lupa adik-adik, untuk tahu itu semuanya selalu membaca firman Tuhan. Disinilah ya, adik-adik tidak boleh melepaskan diri dari firman Tuhan. Ya, minta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Walaupun masih kecil, rajin membaca firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyepelekan anak kecil. Tuhan menghargai setiap manusia, dari kecil, dari bayi, bahkan di dalam kandungan sampai tua. Semua yang hidup dikasih Tuhan, kita adalah anak-anak pilihannya. Ya, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada kali ini memberikan semangat buat adik-adik, mengingatkan ya untuk rajin membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mentaati peraturan dan sabar, ya. Sabar dan sabar, ya. Kesabaran akan membuahkan hasil seperti apa yang kita inginkan, ya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan walaupun dengan sangat singkat dan sangat sederhana. Kiranya firman ini akan memberikan kekuatan kepada anak-anak untuk mereka bersabar, meneladani bagaimana Musa dalam memimpin bangsa Israel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang memelihara kami, Allah yang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, ayat hafalannya adik-adik nanti di dalam 1 Korintus, ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, ya, yang sangat mudah. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Puji Tuhan, haleluya.
Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita untuk selalu sabar dalam keadaan apapun, termasuk dalam masa pandemi seperti ini adik-adik. Kita harus sabar. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan pujian yang mengatakan, "Oh giranglah." Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini kepada Ibu Gembala untuk menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sangat indah ini, di mana kami anak-anak Tuhan, kami boleh beribadah, walaupun tidak bisa bertemu satu sama lain. Anak-anak harus banyak berada di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami, bahwa kami bisa bertemu satu sama lain melalui ibadah pada saat ini. Tuhan, kami berdoa agar ibadah ini menjadi berkat bagi anak-anak kami, bagi kami semuanya dalam kehidupan mereka, menjalani hari-hari yang penuh dengan kesedihan ini. Tetapi di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada kesabaran. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk sabar dalam menjalani semuanya ini. Sehingga kami tahu pada akhirnya bahwa kesabaran akan menghasilkan buah yang indah. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa agar anak-anak yang di rumah mereka, kalau sakit mereka Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau anak-anak sedang dalam kesedihan, Tuhan mari Engkau hiburkan. Biarkan Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup mereka, menaungi mereka senantiasa. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Bapa, agar
apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, yang terjadi di sekitar kami, tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji Tuhan, tidak mengurangi kesetiaan kami kepadamu, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, biarkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak-Mu sudah memberikan korban syukurnya melalui persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, orang tua mereka yang bekerja, orang-orang tua mereka dalam kesibukan, Tuhan memberkati, sehingga mereka tetap dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, mendidik, merawat anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang baik. Engkau Allah yang menjadi sumber kesabaran bagi kami. Engkau Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami tahu Engkau sudah hadir, kami tahu Engkau telah mendengar setiap doa kami, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Kiranya Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu ini Bapa. Kami melayani-Mu dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami, karena kami tahu Bapa bahwa kehidupan kami sangat berharga di mata-Mu. Dan Engkau juga begitu berharga dalam hidup kami. Itu sebabnya pantas kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami. Segala berkat dari Tuhan Yesus Kristus Engkau alirkan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, ibadah telah selesai. Dan kiranya walaupun adik-adik di rumah, adik-adik tetap menjaga kesehatan, ya, tetap sabar, tetap patuh apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya. Jaga diri baik-baik di rumah. Kita bertemu lagi, ya. Semoga semua situasi yang tidak enak ini akan berlalu, cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi. Sukacita selalu ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah menjalankan ibadah. Ya, sampai ketemu adik-adik. Dah.